Setelah seharian berkutat dengan pekerjaan yang menguras emosi, kamu ingin cepat-cepat menarik diri dari hingar-bingar dunia luar. Kamu segera mematikan ponsel dan laptop, lalu mengunci diri di kamar mandi. Meditasimu seketika terhenti saat terdengar bunyi bip. Rupanya, sikat gigimu memberitahu, transfer data selesai. Robot vacuum cleanermu sudah menunggu di balik pintu, seolah siap memburumu. Alat ini memetakan seisi rumah agar bisa membuatnya lebih celing. Si robot bisa membagikan peta ini ke gadget lain lewat Wi-Fi, lalu menyimpannya di cloud. Kalau para pengiklan bisa mengakses peta ini, mereka akan tahu ukuran rumah, tingkat pendapatan, dan gaya hidupmu sehingga bisa mengirimkanmu iklan yang sesuai. Woo! Vacuum cleaner memang nggak punya mikrofon, tapi sistem navigasinya bisa diubah untuk mendengarkan obrolanmu. Mekanismenya dengan memanfaatkan sinar laser yang tersorot ke suatu objek. Sinar ini bisa terpengaruh oleh suara. Data yang sudah terkumpul bisa diubah kembali ke gelombang suara untuk mengidentifikasi bahasa lisan. Headphone dan mikrofon juga punya mekanisme serupa. Headphone mengubah sinyal listrik menjadi suara, dan mikrofon sebaliknya, mengubah suara menjadi sinyal listrik. Para penjahat siber bisa melancarkan aksi ini tanpa sepengetahuanmu. Ada malware yang akan mengubah task channel output komputer menjadi channel input. Dengan begini, mereka bisa merekam suara dari seberang ruangan meskipun mikrofonmu nggak tertancap ke komputer. Toh, masih ada headphone-nya kan? Kemudian, mereka akan mengkompres hasil audionya dan mengirimkan lewat internet. Ada mouse komputer yang penampilannya biasa-biasa saja, tapi ternyata di dalamnya terpasang mikrofon dan kartu SIM. Mic ini sangat canggih, sampai-sampai bisa merekam bisikan dan menyiarkannya secara real time. Untuk mengaktifkan fungsi ini, kamu perlu menelepon ke nomor kartu SIM, yang pastinya berlangsung secara diam-diam. Untuk mematikannya, kamu bisa mengirim SMS ke nomor yang sama. Sebagian pemilik usaha bahkan mengaku telah menguping pembicaraan staf mereka pakai teknologi ini. Sikat gigi pintar bisa mengingat setiap gerakan yang kamu lakukan saat sedang menggosok gigi, lalu mengirimkan datanya ke iPhone atau Androidmu. Dengan aplikasi khusus di gadgetmu, alat ini akan mengirimkan data terkait kebiasaan sikat gigimu ke dokter gigi. Keduanya bisa mengawasi prosesmu selama menyikat gigi, lalu si dokter akan bisa memberi tips seputar perawatan gigi yang lebih ampuh. Arloji pintar, pelacak kebugaran, dan alat pintar yang bisa dikenakan bisa memonitor kesehatan. Dengan sensor bawaan, gadget ini bisa tahu saat kamu berjalan, berlari, atau naik kendaraan. Kalau pihak ketiga bisa mengontrol datamu, mereka juga bisa memonitor gerakan tanganmu saat membuka kunci ponsel, memasukkan kode PIN di ATM, dan mengetik password di komputer. Alat canggih ini selalu bisa menebak semua data rahasiamu secara akurat, dan pastinya juga bisa tahu alamat email yang kamu pakai saat mendaftar aplikasi. Pacemaker dan peralatan kesehatan lain mengirimkan data pasien lewat internet. Menurut teorinya, para penjahat bisa mendapatkan data ini selama transfer, lalu mengubahnya agar seolah-olah si pasien memerlukan perawatan di rumah sakit. Kalau sudah begini, pasien terpaksa harus mengosongkan rumahnya dan penjahat bisa memanfaatkan situasi. Mainan pintar yang dilengkapi dengan kamera dan mikrofon bawaan bisa merekam video dan suara, lalu mengirimkannya ke pembuat mainan. Agar biaya produksinya tetap murah, para pembuat mainan ini nggak memasang mekanisme keamanan. Bisa kebayangkan, kalau penjahat siber mendapatkan data itu, mereka bisa mencuri foto, video, atau audio, bahkan bisa mengidentifikasi koordinat GPS rumahmu. Lampu LED yang dilengkapi dengan sensor plus terkoneksi ke kamera video bisa menangkap percakapan dari jarak yang jauh. Teknologi ini diaplikasikan di bandara besar demi keamanan dan kenyamanan. Penjahat siber mengadopsi teknologi ini serta mencari tahu caranya menggunakan bohlam biasa untuk nguping isi percakapan targetnya. Jadi, mereka perlu penglihatan tanpa sekat antara teleskop kuat dan bohlam yang tebalnya sesuai. Teknik ini nggak akan berhasil kalau jendelamu terhalang tirai. Saat kamu ngobrol atau mendengarkan musik, tekanan udara di permukaan bohlam akan berubah, lalu menggerakkan bohlam. Dengan konverter khusus, data suara bisa diubah dari elektrik ke digital.
Termostat yang terhubung ke internet bisa dioperasikan dari jarak jauh. Sasaran empuknya para penjahat siber tuh. Mereka bisa mengakses data di jutaan kartu debit dan kartu kredit lewat sistem pemanas dan pendingin peritel. Ada juga tangan jahil yang bisa mengunci kontrol termostat dari jauh, dan untuk membukanya, mereka minta uang tebusan. Kulkas pintar bisa menginformasikanmu waktu yang pas untuk beli susu, karena ia tahu pilihan makananmu. Konektivitasnya juga bagus. Mesin pencuci piring, pembuat kopi, pencuci baju, dan pengering juga bisa mengumpulkan data lalu mengirimkannya tanpa kamu sadari. Para penjahat bisa memanfaatkannya untuk mempelajari aktivitasmu, biar mereka bisa tahu saat rumahmu kosong. Asisten suara memang bikin hidup ini jadi lebih mudah, tapi ia harus selalu mendengarkanmu agar bisa berfungsi. Alat ini cuma akan merekam suaramu setelah kamu mengaktifkannya dengan suara. Datanya akan terekam di cloud dan bisa dimanfaatkan oleh perusahaan lain. Mereka bisa tahu genre musik yang kamu dengarkan, jenis berita yang kamu minati, dan tempat reservasimu. Sebagian perusahaan menggunakan jasa reviewer manusia untuk mendengarkan perintah, sehingga mereka bisa tahu pengenal suaranya berfungsi dengan baik dan akurat. Xbox mengaku telah mempekerjakan manusia untuk mendengarkan audio penggunanya. Tujuannya untuk meningkatkan fitur perintah suara. Tapi, fitur ini malah salah merekam percakapan rahasia yang bisa didengar oleh orang asing. Kamera CCTV bisa merekam video, suara, dan menjepret foto, lalu mengunggahnya ke cloud tanpa sepengetahuanmu. Para produsen berdalih, langkah ini mereka lakukan untuk meningkatkan fungsi pengenalan objek. Dengan aplikasi khusus, mereka bisa mengakses rekaman kamera dari jarak jauh. Ada juga program yang bisa menebak kata sandi CCTV, lalu meneruskan stream video ke komputer pihak ketiga. Mereka juga bisa mengambil alih kamera dan menonaktifkan sinyal monitor, seperti lampu merah agar kelihatan tidak aktif. Kebanyakan mobil punya perekam data insiden yang melacak informasi tentang lokasi, kecepatan rata-rata, kondisi jalan, dan rute pilihan. Komputer berjalan ini terus-terusan melakukan streaming data ke produsennya. Mereka menggunakan data ini untuk mencegah kecelakaan dan melakukan perbaikan lain. Kita nggak tahu pasti siapa aja yang tahu informasi soal detail mobil seperti ini. Bisa aja kan, pihak ketiga juga termasuk di dalamnya. Sistem operasi di Smart TV mirip dengan komputer. Perangkat ini juga punya sistem file, kamera pengenalan wajah, dan mikrofon. Semua sistem ini selalu terhubung ke internet dan penjahat siber akan bisa meretasnya kalau mereka punya akses ke TV. Mereka bisa mengubah pengaturan atau merekam audionya, sekalipun TV-nya mati. Mereka juga bisa melihatmu melalui kamera dan menggunakan gadget pintar untuk berpindah ke perangkat lain di satu jaringan, sama kayak laptopmu. Bikin parno juga. Lalu gimana ya cara mencegahnya? Nah, kamu bisa menonaktifkan pengenalan konten otomatis agar TV-mu berhenti ngasih rekomendasi tontonan. Dan bisa membatasi fungsi aktivasi suara. Biar aman kan? Coba cari opsinya di pengaturan umum atau lanjutan di bawah, informasi menonton, atau data menonton. Kamu juga bisa memutusnya dari koneksi cloud. Selalu ganti kata sandi dan nama pengguna bawaan pabrik agar jaringanmu tetap aman. Ganti kata sandi di semua gadgetmu secara rutin. Bagi juga koneksi modemmu untuk memisahkan antara sinyal Wi-Fi di laptop dan iPad dengan Wi-Fi di kamera CCTV. Jangan lupa matikan router Wi-Fi-mu tiap kali kamu keluar rumah untuk meminimalisir risiko gangguan digital. Kalau perlu, aktifkan autentifikasi 2 langkah yang meminta akses fisik untuk login ke perangkat. Selalu install pembaruan software saat produsen menawarinya. Pembaruan bisa memperbaiki masalah cacat sistem yang terdeteksi. Tutupi kamera laptopmu dengan selotip berwarna gelap saat kamu nggak memakainya. Hapus juga obrolanmu dengan asisten suara. Akses aja situs web atau aplikasi pembuatnya. Atau aktifkan fungsi hapus dengan suara di pengaturan. Kamu akan bisa meminta si asisten untuk menghapus obrolan terakhirmu. Mute perangkatmu saat kamu nggak memakainya, serta jangan kirimkan datamu ke pihak produsen karena alasan peningkatan layanan. Kalau termostatmu,
terhubung ke asisten suara, tekan ikon mikrofon di layar, lalu matikan kontrol suaranya. Kamu nggak akan bisa mengaktifkannya dari jarak jauh dan pastinya nggak akan bisa nguping, lalu mengirimkan audionya ke tempat lain. Selamat mencoba!